Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, kita matikan dulu supaya tidak berisik. Iya, yang banyak noise. Ini bunyi decit-decit juga ada noise-nya. Iya, ada itu. Ini yang bangku di belakang tuh harus kayak di jegek gitu. Nanti baru dia diem gitu. Entah pas saya gejek tuh dia masuk ke relnya atau apa sih nggak tahu tuh. Iya. Pokoknya nanti jadi diem. Tapi saya harus turun dulu tuh. Ntar ribet lagi, lama lagi ya. Iya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk saya bersama dengan Gurunda tadi bisa membuat Gurunda apa Gurinda? apa tuh apa Gerinda. Gerinda itu mah yang buat motong ya. Oh iya. Jangan dong, masa itu kan yang beri kita kesempatan ya, beri kita kesehatan, kesempatan, kemampuan bisa membuat konten sharing bersama Iya. Gurunda, dan untuk teman-teman dan untuk saya juga gitu ya. Salam serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. SAW serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, serta insya Allah syafaatnya sampai kepada kita umatnya di hari akhir nanti. Oke, pembahasan kali ini tadi bilangnya kurang menarik. Cuman mudah-mudahan menarik untuk teman-teman semua gitu ya. Sebenarnya bukan kurang menarik, nama buat kita menarik, cuma buat Untuk anak-anak segmen muda tertentu ya. Tapi pas kita pikir-pikir, ya memang yang dengar podcast kita mah dikit ya. Iya, orangnya itu aja ya kan. Yang kalau ini mungkin YMMA, Apa itu? yang mau aja. Yang mau aja. Oke. Yang mau aja. Oke, ini tadi kita sudah ngobrolin tentang ini dimensi lain dari sabar. Iya, dimensi lain itu sabar. Dimensi lain dari sabar. Nah, ini teman-teman biasanya kalau mendengar kata dimensi lain itu bawaannya hantu aja, hantu Iya. dunia lain ya kan. Hantu apapun itu ya kan. Nah, padahal bukan itu maksudnya ya. Dimensi itu bukan sebatas tentang Dimensi itu ruang. ruang, betul, tidak sebatas tentang mistis doang gitu antara kita dengan jin dan segala macam. Padahal mah Tapi ini ada yang menarik nih. apa tuh? Sebelum kita ngebahas apa yang mau kita bahas tuh, kayak jadi kan ada kesempatan bergaul dengan anak-anak generasi alpha ya. Generasi Itu apa? jadi mereka itu menggunakan istilah tunggu itu dengan sabar ya. Jadi kayak definisi sabar itu udah bergeser, dan bahkan dalam penggunaan yang kayaknya jadi kurang relevan gitu kan. Iya. Termasuk juga ketika mereka menyuruh orang lain untuk melakukan itu gitu. Iya. Kan, sabar gitu kan. Iya. Maksudnya tuh lebih kayak tunggu dong gitu Tunggu ya dong, misalnya. iya. Kayak gitu. Jadi kayak padahal kan sabar itu sesuatu hal yang mulia gitu kan ya. Betul. Sampai berpahala gitu ya. Berpahala, anggun gitu ya. Betul. Elegan. Jadi apa ya, dalam penggunaan yang tidak tepat gitu, kayak orang yang begitu juga ngerasa diomelin gitu. Iya. Terus yang ngomongnya juga ngomelin juga sih. Ngomongnya juga pakai nada tinggi gitu ya. Jadi kayak kesannya tuh pada akhirnya gitu kan kita menemukan bahwa orang-orang itu dituntut untuk sabar karena dia terlalu ngeburu-buru orang, atau dia mengganggu kenyamanan orang lain gitu kan. Gitu ya, padahal benar juga sih, cuma kayak jadi kayak menghilangkan nilai sakralnya sabar gitu menurut aku. Betul. Padahal sabar itu adalah ibadah ya maksudnya. Jadi ya memang seharusnya itu jadi hal yang istimewa gitu. Istimewa. Betul. Iya, Pak. Betul sekali. Iya. Tapi ya oke, itu mah iklan doangan gitu ya. Ekolan. Betul. Ekolan. Nah, yang apa sih di sini kita kan kalau ngedengar sabar itu cenderung kayak ngerasa wah harus sabar nih, kayaknya berat gitu ya no ya. Kayak gitu. Soalnya nahan gitu ya. Saya nahan gitu, kita nahan. Bener sih emang. Iya sih. Karena sabar itu sendiri artinya nahan ya. Iya.
Karena apapun itu nahan tuh nggak enak itu ya. Maksudnya mohon maaf saya pakai bahasa yang enak. Nahan lapar kan nggak enak kan. Nahan lapar nggak enak. Iya dong. Nahan Apalagi haus. nahan tidur sih, nahan tidur Wah, nggak enak banget nahan sih. mata sih bahasanya nahan mata tuh kan. Setengah mati. Oh, setengah mati sih. Setengah mati. Oh, iya. Ada nahan yang lain cuma nggak usah disebutkan. Apa kita sefrekuensi? Ada ketawa seperti ya iya. Ini nggak perlu disebutkan. Mungkin teman-teman juga satu frekuensi sama kita nih, ya. Satu frekuensi tahu nih nahan apa sih gitu kan ya. Iya, iya. Tapi maksudnya gini ya, sabar itu Bang adalah cara kita menebus hikmah terbaik atas segala kejadian gitu. Wah, menebus hikmah. Heeh. Apa sih yang maksud kenapa perlu ditebus nih hikmah nih ya? Iya, bener ya. Kan nebus hikmah emang ada yang disandra ya kan? Asik. Ada tebusannya gitu ya. Sandra Dewi enggak dong kan. Maksudnya kan harus emang kenapa ditebus? Sandra Dewi, Dewi Sandra. Iya, Sandra Dewi, Dewi Sandra itu bolak-balik kayak Heeh. ada dua orang tuh nama tuh kan. Iya, dan aku masih nggak tahu yang mana punya siapa. Iya, yang mana dan yang itu yang pokoknya yang dua perempuan lah intinya ya. Bener ya. Iya. Karena kalau cowok dewa. Oh, Dewa. Iya kan Dewi kan perempuan. Oh iya. Iya. Lanjut ah. Udah gak jelas nih. Ya, bener. Iya. Jadi kan intinya adalah karena seringkali hikmah itu terjadi tidak pada saat musibah itu muncul gitu. Muncul pertama ya, tumbukan pertama gitu. Jadi itu ya. Seringkali hikmah itu terjadi atau hikmah itu muncul itu tidak pada saat musibah itu terjadi detik itu juga gitu. Benar kan ya? Betul sekali. Gitu. Bahkan bisa jadi jauh setelahnya. Betul. Ya. Sekarang kita kena musibah, bisa jadi hikmahnya beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian atau bahkan bisa jadi bertahun-tahun kemudian. Betul. Kayak gitu. Nah, karena memang jarak antara hikmah terbaik itu dengan kejadiannya itu ada waktu, ada space gitu ya. Maka kemudian pada saat itu untuk menebus hikmah tersebut dilakukanlah sabar gitu. Ya. Iya, betul. Misalnya kita naudzubillah min dzalik dipecat gitu kan dari pekerjaan yang memang cukup penting gitu buat kita ya. Sulit sekali orang untuk bisa langsung menemukan hikmah terbaiknya gitu kan ya. Oh, alhamdulillah saya dipecat gitu kan. Itu bukan pertama langsung alhamdulillah saya dipecat luar biasa. Sangat senang saya dipecat. Langsung ketemu dengan hikmah terbaiknya ya. Betul. Bahkan orang yang memang berharap untuk resign pun ketika dia bahagia pada saat itu, dia bersyukur sudah keluar dari pekerjaan itu, belum tentu hikmah terbaiknya dia dapetin loh. Oh iya ya. Gitu ya, belum tentu gitu ya. Walaupun dia happy ya, ya emang situ mah toksik banget lah, kurang. kayak gitu kan. Ya. Tapi belum tentu nanti dia akan mendapatkan hikmah terbaiknya di situ, walaupun dia bersyukur, kayak gitu. Padahal bahkan mungkin nanti ketika dia dapat pekerjaan yang baru, dia ngebanding-bandingin, ujung-ujungnya malah jadi ngeluh juga. Oh, ternyata tempat yang baru lebih parah ya. Masih belum dapat lagi tuh hikmahnya. Bener ya. Jadi ya itulah gitu kan. Jadi ketika orang itu dipecat, kemudian kesempatan untuk mendapatkan, kita belok kanan sini ya. Oke. Kita mendapatkan anugerah berjuta-juta kali lipat. Anugerah-anugerah terbaik itu bisa jadi Masih nanti gitu. Atau kadang-kadang gitu ya, ada yang sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Kayak gitu. Itu kan ya. Jadi ketika seseorang selama misalnya 10 tahun gitu ya, 10 tahun itu dia mengisi waktunya itu dengan sabar, dengan sebuah kesabaran, dan kemudian ternyata ada satu titik di mana dia ketemu, klik aja gitu. Nah, ya, hikmah terbaik dari kondisi terburuk itu, nah pada saat itu barulah selesai gitu kan. dan mungkin bisa merubah 180 derajat Semua pendapat dia di awal. betul. Nah, Oh bahkan semuanya ya maksudnya. Bisa jadi, Iya bisa benar jadi. sih 180 ya. Benar-benar berubah pendapat, berubah sifat,
merubah mungkin sampai ke kondisi juga ya. Betul. Bisa jadi pendapat kita bahwa kejadian tersebut adalah musibah terberat itu tidak berubah ya. Iya. Tetapi kemudian kita mampu menangkap bahwa musibah tersebut saat memiliki dimensi anugerah di waktu yang bersamaan, anugerah yang terbesar juga, yang kemudian kita sadari, oh iya, kalau dulu saya nggak dipecat di sini, saya nggak mungkin ada di posisi sekarang gitu. Nah kadang-kadang itu butuh kedewasaan yang sangat luar biasa kan untuk bisa orang berpikir kayak gitu tuh ya. Itu jauh sekali ya. Saya kerasanya kayak mungkin nggak sih kita punya pikiran kayak gitu ya, karena emang sehebat itu. Betul. Ketika orang patah hati, sepatah-patahnya hancur berkeping-keping gitu ya. Siap. Oh pada saat itu dia udah kayak udah pengen mati aja kan ya. Betul. Iya nggak? Betul. Terus kemudian takdir menemukan jalan gitu kan di tengah kerikil-kerikil tajam yang harus dia lalui, yang perihnya hati yang terus menyayat sepanjang waktu, dan dia mengisi itu semuanya, mengisi rasa sakitnya itu dengan sabar. Dia terus berjalan, dia ketemu sama orang, dia terpaksa menikah dengan orang tersebut bahkan ketika dia paham bahwa dia tidak punya cinta. Itu ya. Itu berat sih, berat nggak? Betul. Tapi dia milih untuk bersabar tuh. Dia milih untuk bersabar sampai kemudian dia punya anak, mengasuh anaknya juga, dia menumbuhkan cinta kepada anak dari suami yang tidak dia cintai atau dari istri yang tidak dia cintai gitu, misalnya ini Maya, misalnya ya. Bisa ada kondisi kayak gitulah. Terus lama-lama dia menumbuhkan kasih sayang terhadap pasangannya itu ya, bukan cinta emosional seperti yang dulu, tetapi cinta yang lebih tulus gitu, karena emang bukan karena hawa nafsu gitu kan. Betul. Dan di situ dia ternyata menemukan kedamaian dan jalan gitu. Kayak gitu. Ini kemana nih? Enaknya kiri apa lurus? Kiri. Oke. Kayak gitu. Oh itu kan berarti perjalanannya panjang banget ya. Iya. Dan ternyata ya itu tadi, sabarnya itulah yang membuat dia menemukan hikmah yang besar itu tadi, no. Jadi di sini si sabar yang dia pupuk, yang dia tanam, tumbuhkan selama bertahun-tahun itulah menjadi penebus dari hikmah terbaiknya. Kayak gitu. Ya. Dan seringkali itu tuh nggak sebentar waktunya. Itulah kenapa di sini ternyata sabar itu adalah sebuah kebutuhan gitu buat kita, agar kita bisa menemukan intisari dari kebahagiaan yang kita capai. Kayak gitu. Jadi itu sebuah keniscayaan, artinya tidak mungkin ada tidak mungkin ada kebahagiaan tanpa proses sabar, tanpa kesabaran yang kita tumbuhkan, yang kita tanam. Kayak gitu. Karena ada ceritanya bisa jadi sebaliknya, no. Kita tuh dipatahkan ya, sakit hati, dipatahkan, dihancurkan, dan kemudian kita memilih untuk marah, kita memilih untuk menyalahkan takdir, kita memilih untuk ingkar dan kufur gitu ya. Sampai 10 tahun kemudian kita masih begitu, karena kita cenderung menyalahkan aja terus. Kira-kira kita bakal ketemu hikmah terbaik gak? Tidak lah. Sepertinya sulit ya. Iya. Ya terjadi mungkin kita malah akan menjadi pribadi yang semakin buruk seiring waktu. Muter dulu Ke kanan sana ya. Iya, hati-hati. Oke. Jadi ya itu tadi, ada orang yang memilih untuk bersabar dan dia menjadikan sabar sebagai penebus hikmah terbaik. Nah kemudian ada orang yang memilih untuk tidak sabar, sehingga tidak ada alat untuk menebus hikmah terbaik dia untuk melihat kebahagiaan. Kayak gitu. Padahal dua-duanya sama-sama menjalani hidup. Gitu ya. Gitu kan. Ya kalau nggak sabar mau sebaik apapun anugerah yang dia dapatkan, dia belum tentu akan mendapatkan hikmah terbaiknya, nggak bisa. Misalkan si orang yang nggak sabar ini, dia Allah berikan anugerah banyak nih, no. Ya, Allah kasih dia kehidupan yang baik, Allah berikan dia pasangan yang berkali-kali lipat jauh lebih baik, tapi karena dia selalu mengisi itu dengan penolakan, maka dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Dia mendapatkan anak yang Allah berikan juga gitu ya, terbaik juga sebenarnya, cuma karena dia tidak menganggap itu sebagai anugerah, sehingga dia mengasuhnya dengan cara yang salah, sehingga ada si anak ini menjadi anak yang tanda kutip salah juga gitu ya. Kayak gitu. Allah menitipkan dia harta-harta terbaik, ya gitu ya, halal semuanya insya Allah,
dan banyak juga. Terus diberikan rumah terbaik, kendaraan terbaik, tetapi itu tidak akan mampu menumbuhkan nilai kebahagiaan. Sekarang kena ya. Karena dia memutuskan untuk mengisi kehidupannya tidak dengan sabar, kayak gitu. Jadi, nah itulah sabar itu menjadi urgent buat kita karena dia adalah satu-satunya alat untuk kita bisa menebus kebijaksanaan, gitu ya. Bahkan bisa jadi ini ya, maksudnya ketika kita menanggapinya dengan non sabar lah ya, tidak sabar dengan marah dan segala macam, kondisinya mungkin bisa bertahun-tahun nggak berubah gitu mungkin kali ya. Maksudnya, Kemungkinan sih akan begitu karena aja kan ya. itu tadi kan anugerah tidak terbaca oleh dia gitu, karena dia memandangnya sebagai hal yang akan selalu buruk-buruk terus gitu. Betul. Karena kan ketika hati tidak dipenuhi dengan sabar, maka radarnya itu mati ya, no? Radar mati. Betul. Jadi mau anugerah sebesar apapun yang diterima oleh orang tersebut, ya karena radarnya mati ya nggak bisa gitu. Betul. Mau segede gaban gitu kan. Iya. Tahu gak gaban? Gak usah lah. Pernah ngasih tahu saya tuh, teman saya lupa saya. Pokoknya kayak ngejelasin Dufan apa ya lupa. Bukan, itu kayak Oh, enggak ya? superhero zaman dulu. Oh iya, pokoknya gede lah ya. Gede Banget lah. itu kan. Nah jadi itu mau dia besar tetap nggak masuk ke dalam radar kita. Alhamdulillah. Mau dia dekat nggak masuk juga, orang radarnya udah mati. Tuh Kan? Kayak gitu. Ya. Oke. Jadi ya itu doang sih, gitu. Simple ya. Buat beberapa orang bisa jadi ya materi ini ya gitu-gitu aja gitu. Iya. Tapi buat orang yang kemudian dia paham, terus juga yang punya pikiran yang dewasa gitu ya, oh iya, ternyata kesabaran itu memang sebuah urgensi gitu, yang dia harus selalu ada. Menurut saya lebih ke peka kali ya, karena kan kalau misalnya kita cuma tahu misalnya kita lagi ada masalah tuh kayak kita dibilang udah sabar aja, kelisan lu gitu. Betul. Gitu. Jadi untuk mereka-mereka yang peka gitu, untuk mereka-mereka yang tadi kata mungkin dewasa, bijak juga gitu, akan memandang kalimat sabar itu sebagai tidak hanya sebuah kegiatan yang kayak hanya menahan gitu ya, tapi ada sesuatu yang baik di balik menahannya itu gitu, baik di balik bertahan dan sabarnya itu. Iya sih. Itu aja kali ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita bisa sampaikan. Antum juga. Saya hanya sebagai sedotan di sini ya teman-teman. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.